Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Alkemis tingkat kedua Guni. Alkemis tingkat kedua Guni. Lelang utama, rumah lelang terbesar di kota Wutan dan cabang dari keluarga terkaya kerajaan Jia Ma, keluarga utama. Keluarga Perdana Menteri sangat kuno dan telah menjadi kekuatan yang cukup kuat di Kekaisaran Jia Ma selama beberapa abad. Jaringan mereka sangat mengesankan dan beberapa rumor bahkan mengklaim bahwa keluarga Perdana Menteri memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Jia Ma. Di Kekaisaran, keluarga utama, keluarga Nalan, dan keluarga Ritter adalah 3 keluarga terbesar dan memiliki berbagai koneksi di dunia komersial dan militer. Oleh karena itu, dengan dukungan keluarga premier, tidak peduli seberapa menarik keuntungan lelang itu, tidak ada yang berani mencoba melawan mereka. Melihat rumah lelang di ujung jalan, Xiaoyan berbelok ke gang samping dan dengan cepat mengenakan jubah hitam. Bayangkan jubah sekolah Harry Potter. Jubah hitam tidak hanya menutupi wajah Xiaoyan, tetapi juga mengubah tubuh kurusnya menjadi jauh lebih lebar. Bahkan jika Sue-er sedang melihat sosok berjubah itu, dia tidak akan bisa menyadari bahwa itu adalah Xiaoyan. Setelah ditutupi jubah hitam, Xiaoyan menghela nafas lega. Bukan karena Xiaoyan terlalu berhati-hati, melainkan Foundation Elixir terlalu berharga. Untuk klan, daya tarik Foundation Elixir sangat besar. Jika seseorang dapat memproduksinya secara massal, maka itu berarti bahwa generasi muda klan akan tumbuh dengan kecepatan yang dipercepat, yang akan membantu klan meningkatkan kekuatan mereka dan pada gilirannya mengarah pada siklus positif. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiaoyan hanya bisa memilih untuk menyembunyikan dirinya. Dengan hati-hati menyentuh botol White Jade yang agak dingin, Xiaoyan perlahan keluar dari gang dan pergi menuju rumah lelang di ujung jalan. Di bawah pandangan waspada oleh penjaga yang sepenuhnya lapis baja, Xiaoyan masuk ke rumah lelang tanpa henti. Begitu Xiaoyan memasuki rumah, perasaan panas terik matahari tergantikan dengan perasaan sejuk. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka telah melangkah ke dunia baru. Menyapu aula mewah, Xiaoyan dengan cepat menemukan ruang samping. Di pintu yang menuju ke ruangan itu ada tulisan, "Ruang Inspeksi". Berjalan ke dalam, ruangan itu cukup kosong dan hanya seorang pria paruh baya yang jelas-jelas bosan duduk di sana. Mendengar pintu terbuka, pria itu mengangkat kepalanya dan, setelah melihat Xiaoyan berjubah hitam, alisnya sedikit berkerut. Tapi segera, ekspresi wajahnya berubah menjadi senyuman profesional. "Tuan, apakah Anda berencana memeriksa sesuatu?" "Iya." Di bawah jubah hitam, suara kering dan tua dengan ringan melayang keluar. Itu adalah suara Yao Lao. Xiaoyan berjalan dan meletakkan botol White Jade di atas meja di depan pria paruh baya itu. Ini adalah... Tampak bingung, pria paruh baya itu dengan hati-hati mengambil botol White Jade dan mengendusnya. Ekspresi wajahnya segera berubah dan ketika dia melihat kembali sosok berjubah hitam itu, tatapannya memiliki sedikit rasa hormat. "Tuan, Anda seorang alkemis." "Iya." Suara tua itu keluar lagi. "Bolehkah saya bertanya, apa pil yang ada di dalam botol ini? Apa fungsinya?" Mendengar bahwa dia berurusan dengan seorang alkemis, pria paruh baya itu bertanya dengan lebih hormat. Foundation Elixir dapat meningkatkan kecepatan latihan Douki tetapi hanya berguna untuk orang di bawah level Douje. "Oh, itu bisa meningkatkan kecepatan pelatihan Douki." Mendengar kata-kata Yao Lao, ekspresi pria paruh baya itu berubah. Semua orang tahu bahwa Douki hanya bisa dilatih mengikuti formula yang ditetapkan dan karena jalur Qi untuk individu sangat lemah pada titik ini, jika efek obatnya terlalu ganas, maka jalur Qi akan meledak dan orang itu akan mati. Obat mujarabku tidak memiliki efek samping dan kekuatan obatnya sangat damai sehingga tidak akan menyebabkan hal seperti itu terjadi.
Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Seolah dia bisa mengerti apa yang dipikirkan pria paruh baya itu, suara keriput itu dengan tenang menjelaskan. Ekspresinya berubah sekali lagi, pria paruh baya dengan hati-hati meletakkan botol White Jade di atas meja di depannya dan dengan hormat bertanya, "Tuan, bisakah Anda menunggu sebentar? Saya perlu meminta Master Guni lelang kami untuk memeriksa elisir ini." "Tentu, cepatlah." Melambaikan tangannya, Xiaoyan tidak berpura-pura sopan dan duduk di kursi di samping. Pria paruh baya itu dengan cepat mengangguk dan buru-buru meninggalkan ruangan. Duduk di kursi, Xiao Yao tetap diam dan tidak berusaha berbicara dengan Yao Lao. Ini adalah tempat orang lain dan berhati-hati lebih baik daripada tidak. Siapa yang tahu jika ada hal-hal yang bisa didengarkan dalam percakapan mereka. Setelah menunggu di kamar sebentar, pria paruh baya itu kembali dengan seorang tetua berjubah hijau dengan rambut yang sedikit memutih. Di dada tetua itu bukan bintang emas melainkan sesuatu seperti tungku alkimia dan di atas tungku alkimia ada 2 garis perak yang berkilauan dengan keanggunan. "Tuan, ini Master Guni lelang kami. Dia 3 dadu si kecil." Di saat yang sama, dia juga alkemis tingkat 2. Pria paruh baya dengan hormat memperkenalkan pendatang baru itu. Mendengar identitas tetua itu, alis Xiaoyan secara naluriah melonjak. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang alkemis di samping Yao Lao. Dia dengan hati-hati memeriksa kembali yang lebih tua. Tetua memiliki wajah merah dan meskipun jubah hijaunya tampak biasa, ada serpihan cahaya yang melonjak di atasnya. Jelas, jubah ini memiliki semacam inti monster yang ditanamkan ke dalamnya. Di wajah umum tetua itu adalah kesombongan yang selalu hadir, sesuatu yang dimiliki semua alkemis. Saat Xiaoyan memeriksa Guni, Guni juga mempelajari orang di depannya. Alkemis tidak seperti Dou Zhes dan alkemis sangat dicari oleh berbagai kekuatan. Oleh karena itu, saat Guni mempelajari Xiaoyan, dia juga mencoba menebak siapa alkemis itu. Pria paruh baya itu dengan hati-hati mengambil botol jade di atas meja dan memberikannya kepada Guni. Mengambil botol White Jade, Guni pertama kali mengendus aroma manis sementara mata lamanya sedikit tertutup. Sedikit memiringkan botol, setetes cairan hijau perlahan meluncur dari bukaan botol hingga mendarat di tengah telapak tangan Guni. Menatap cairan hijau itu, Guni mengeluarkan jarum perak dan di ujung jarum menunjukkan sedikit fluktuasi douki. Ini diam-diam menyelinap ke dalam cairan hijau dan perlahan diaduk. Dengan gerakan jarum, wajah tenang Guni berubah menjadi ekspresi serius. Beberapa saat kemudian, dia memasukkan kembali cairan hijau itu ke dalam botol batu giok. Ketika dia melihat Xiaoyan lagi, wajahnya yang arogan memiliki sedikit rasa hormat. Berbalik ke arah pria paruh baya, dia berkata, "Obat mujarab ada di tingkat kedua. Semua yang dikatakan sebelumnya benar." Mendengar itu, pria paruh baya itu menghela nafas lega dan dengan penuh semangat tersenyum pada Xiaoyan. "Tuan, apakah Anda berencana untuk melelang elisir ini?" "Yap, bisakah kamu melelangnya secepat mungkin?" "Hehe, tidak masalah. Pak, ambil ini dan pergi ke ruang lelang pertama. Untungnya, kami sedang mengadakan lelang di sana sekarang dan elisir Anda akan segera dilelang." Pria paruh baya itu tersenyum sambil menyerahkan kartu logam hitam pekat. "Baik." Mengambil kartu logam, Xiaoyan tidak menunggu dan segera meninggalkan ruangan. "Guni Master, apakah dia benar-benar seorang alkemis?" Hanya setelah Xiaoyan meninggalkan pandangan mereka, pria paruh baya itu berbisik pelan kepada Guni. "Ya, dia seorang alkemis." Persepsi jiwa yang gesit, tidak mungkin salah. Guni mengangguk tapi alisnya berkerut dan dia bergumam, "Tapi dari mana asalnya? Aku belum pernah mendengar ada alkemis yang bisa memperbaiki pil tingkat 2 di kota Wutan. Haruskah saya melakukan penelitian?" Guni berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, "Jangan sekarang.
Semua alkemis memiliki temperamen yang aneh dan jika dia memperhatikan Anda mencoba menggali sejarahnya, dia akan mendapat kesan buruk dari pelelangan. Berada di sisi buruk alkemis misterius bukanlah langkah yang cerdas. Berbalik, Guni dengan ringan berkata, agar dia memiliki kesan yang baik tentang lelang kita, kamu harus tahu bagaimana melakukannya dengan benar. Hehe, aku mengerti. Ingat, meskipun kita tidak bisa berteman dengannya, kita juga tidak bisa menyinggung perasaannya. Atau, meninggalkan beberapa kata dingin, Guni juga meninggalkan ruangan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.